Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk teman-teman mahasiswa. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas teori pemikiran kelompok atau group thinking. Jadi, teori ini dikemukakan atau dianalisis oleh Irving Janis. Beliau menekankan bahwa pemikiran kritis di mana dia menunjukkan kondisi tertentu dapat membawa kepuasan kelompok yang tinggi, tetapi memberikan hasil yang efektif. Kondisi tersebut apa? Nanti akan saya sampaikan pada slide selanjutnya. Jadi, pada kondisi tertentu, orang bisa kompak, bisa bangga dengan kelompoknya, tetapi tidak memberikan hasil yang efektif untuk kelompok tersebut ataupun untuk orang lain. Teori ini memiliki beberapa asumsi. Yang pertama adalah pemikiran kelompok merupakan hasil langsung dari tingkat kekompakan kelompok tersebut atau kohesivitas yang pertama kali dibahas cukup mendalam pada tahun 1930 oleh Kurt Lewin dan dipandang sebagai efektivitas kelompok. Pada saat itu Kurt Lewin menyampaikan kekompakan atau kohesivitasan sebuah kelompok itu sangat efektif dalam membahas pemikiran kelompok. Akan tetapi asumsi tersebut dipatahkan oleh Irving Janis. Kelompok yang memiliki kohesivitas tinggi itu bagus, akan tetapi kurang efektif terkait dengan pemikiran kelompok. Kohesivitas di sini didefinisikan sebagai derajat kepentingan bersama antara anggota kelompok. Kelompok yang memiliki kohesivitas tinggi menjadikan kelompok itu menjadi kelompok yang kompak sebenarnya. Kohesivitas tidak mensyaratkan sebuah kelompok harus memiliki sikap yang sama. Jadi kohesivitas ini bukan diartikan memiliki sikap yang sama, tetapi setiap anggota kelompok harus bersifat interdependen atau saling bergantung satu sama lain. Jadi ada ketergantungan antara seseorang yang ada di dalam kelompok tersebut dan saling mengandalkan untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Ini yang dimaksud dengan kohesivitas. Bukan berarti kohesivitas itu harus memiliki sikap yang sama. Akan tetapi kohesivitas di sini diartikan ada ketergantungan kelompok dengan anggota yang lain untuk mencapai tujuan bersama. Ada saling mengandalkan. Akhirnya meskipun terlihat kompak, sebenarnya kelompok tersebut tidak efektif dalam menjalankan tugasnya. Semakin kohesif suatu kelompok, maka semakin besar tekanan yang diberikan atas anggota kelompok. Semakin besar kohesif sebuah kelompok, sebenarnya anggota yang ada di dalam kelompok tersebut itu semakin tertekan. Dia mau menyampaikan pendapat tidak setuju, tidak berani, nanti dianggap tidak satu visi misi dengan kelompok tersebut karena sudah akrab. Maka yang terjadi adalah ya, oke, manut, silahkan, itu yang terbaik. Nah, tidak ada pemikiran kritis dari anggota kelompok untuk saling menyanggah pada persoalan tertentu. Karena kohesivitasnya tinggi, mereka menganggap bahwa kita kan bersaudara, ngapain disanggah? Itu sebenarnya memberikan tekanan yang cukup berat untuk anggota kelompok. Di satu sisi dia mau menyatakan tidak, di satu sisi gak enak lah mau mengatakan tidak, karena kan harus mengatakan ya secara bersama-sama. Nah, ini yang sulit. Itulah kenapa ada asumsi yang mengatakan semakin kohesif suatu kelompok, maka semakin besar tekanan yang diberikan atas anggota kelompok tersebut. Ada sisi positif dan negatif dari teori pemikiran kelompok ini. Kohesivitas dapat menjadi hal yang baik sebenarnya, karena dapat membawa anggota menjadi bersatu dan mendorong hubungan interpersonal dalam kelompok yang baik. Terjadi hubungan interpersonal yang baik antar anggota kelompok karena kohesivitasnya tinggi. Mereka menganggap bahwa kita saudara, kita teman, dan lain-lain. Akan tetapi ternyata dari kekompakan itu ada sisi negatifnya juga.
Kelompok yang memiliki kohesivitas tinggi itu terlalu banyak membuang energi dalam mempertahankan keinginan dalam kelompok yang merugikan pengambilan putusan. Akhirnya apa? Keputusan yang dibuat itu asal-asalan karena anggota kelompok yang lain hanya mengiyakan, tidak memberikan pemikiran-pemikiran kritis yang sebenarnya ada dalam benaknya. Dia ragu untuk menyampaikan, dia nggak enak untuk menyampaikan, dia pekewuh untuk menyampaikan, karena anggota kelompok menganggap apa yang ada di dalam kelompok tersebut ya teman mereka, ya seperjuangan mereka. Kalau kita berpikiran kritis, kita nggak enak, nanti dicapnya kita nggak satu keluarga dengan mereka. Nah, ini kan yang menjadi persoalan dalam teori pemikiran kelompok. Energi yang keluar karena adanya potensi untuk diberi penghargaan, karena adanya persahabatan, prestis, pujian, karena berkorban demi kelompok. Saya melakukan ini kan demi kelompok, padahal omong kosong. Orang pasti punya sisi-sisi pribadi masing-masing, punya sisi egois masing-masing. Itulah kenapa akhirnya energi yang berada dalam dirinya itu terbuang begitu banyak karena terus menutupi sebuah kata penghargaan, dalam hal ini persahabatan, prestis atau pujian dari teman anggota kelompok yang lain. 6 kelemahan atau sisi negatif dari kelompok menurut teori pemikiran kelompok. Yang pertama, kelompok membatasi pembahasan hanya pada beberapa alternatif tanpa mempertimbangkan segala kemungkinan alternatif yang tersedia. Di sini kelompok hanya mencari penyelesaian yang sudah jelas. Ya udahlah, yang sudah ada, yang sudah mudah aja. Tidak ada upaya untuk menjelajahi gagasan-gagasan lainnya. Dia menganggap kalau sudah ada, sudah berjalan, ya sudah, ngapain? Yang kedua, gagasan yang disukai di awal itu tidak pernah dipelajari kembali untuk mencari kemungkinan, kesulitan, hambatan yang tersembunyi. Kita sudah suka dengan gagasan A, dia nggak mau mencoba menggali lagi kira-kira kelemahannya apa dari gagasan tersebut, kelebihannya apa, ancamannya apa sih dari gagasan tersebut. Itu tidak mereka pikirkan. Kelompok tidak kritis dalam meneliti implikasi dari keputusan atau solusi yang dipilih. Sudah disepakati, ngapain kita bahas lagi, ngapain kita pikirkan lagi kekurangannya apa, kelebihannya apa, ancamannya apa. Nah, inilah salah satu kelemahan, sisi negatif dari sebuah kelompok yang kohesif menurut teori pemikiran kelompok. Kelompok gagal meneliti kembali berbagai alternatif yang pada awalnya tidak disukai oleh sebagian besar anggota. Pandangan minoritas dengan cepat dipatahkan dan diabaikan. Makanya orang yang minoritas dalam sebuah kelompok itu akan malas menyampaikan argumen-argumen, menyampaikan ide-idenya, karena belum apa-apa pasti sudah dipatahkan. Dan argumen yang di awal sudah tidak disukai itu nggak akan dibahas kembali. Nah, itulah sisi negatifnya. Yang keempat, kelompok tidak berupaya mencari pendapat seorang yang ahli. Kelompok sudah merasa puas dengan kelompoknya sendiri dan bahkan merasa terancam oleh orang lain. Dia tidak mau memperoleh kritik dan saran dari orang yang berpengalaman, orang yang dianggap ahli. Karena kelompok yang kohesivitasnya tinggi menganggap bahwa dirinya adalah kelompok yang paling terbaik. Dia tidak merasa membutuhkan kritik dan saran dari orang lain. Bahkan kritik dan saran dari orang lain dianggap sebuah ancaman bagi kelompoknya. Kelompok bersifat sangat selektif dalam mengumpulkan atau menerima informasi yang ada. Anggota kelompok cenderung berkonsentrasi hanya kepada informasi yang mendukung rencana yang mereka sukai. Informasi yang tidak sesuai dengan rencana mereka abaikan. Mereka tidak open mind. Mereka hanya mengandalkan apa yang sudah ada dalam kelompok tersebut. Apabila ada informasi yang berbeda dengan kelompok tersebut, maka mereka anggap salah. Mereka anggap tidak benar. Hanya kelompok dirinya lah yang menganggap benar. Yang keenam, kelompok merasa sangat percaya diri dengan gagasan atau solusi mereka.
Sehingga mereka tidak perlu untuk membuat rencana cadangan. Kita nggak perlu membuat plan A, kita nggak perlu membuat plan B. Karena mereka menganggap rencana awal yang sudah disepakati adalah rencana terbaik dan tidak mungkin akan gagal dengan rencana tersebut. Maka tidak ada plan A, plan B, plan C. Hanya perencanaan awal saja yang akan mereka gunakan. Karena mereka berasumsi bahwa rencana tersebut adalah rencana yang paling terbaik dan tidak mungkin akan gagal. Inilah 6 kelemahan atau sisi negatif kelompok yang memiliki kohesivitas tinggi dalam teori pemikiran kelompok. Kita akan masuk gejala-gejala apa sih dalam kelompok, terutama dalam kelompok yang memiliki kohesivitas tinggi. Gejala yang pertama adalah ilusi tanpa kelemahan. Jadi kelompok merasa optimis sebelum saatnya. Dia belum saatnya merasakan keberhasilan, tapi sudah optimis terhadap apa yang telah dicapainya. Yang kedua, kelompok menciptakan upaya merasionalkan sebuah keputusan yang dibuat. Mereka berargumen, meyakinkan dirinya bahwa keputusan yang diambil adalah mutlak benar. Mereka mencoba meyakinkan dirinya apa yang sudah dibuat oleh kelompoknya itu adalah hal yang mutlak benarnya. Kita tidak perlu mendapatkan informasi dari orang lain, kita tidak perlu mendapatkan masukan, kritik, saran dari orang lain. Nah, ini gejala dalam kelompok yang memiliki kohesivitas tinggi menurut teori pemikiran kelompok. Yang keempat, mereka menganggap pimpinan di luar kelompoknya adalah orang yang jahat, orang yang lemah, orang yang tidak tahu apa-apa. Karena anggota dalam kelompok tersebut menganggap pimpinan mereka, anggota mereka adalah orang-orang yang pintar, tidak perlu mendapatkan masukan dari orang lain. Dan orang yang ada di luar kelompoknya adalah orang yang jahat, lemah, dan bodoh. Ada pikiran skeptis terhadap kelompok lain. Yang kelima, memberikan tekanan pada anggota yang berbeda pendapat. Pada saat dalam sebuah anggota itu ada yang berbeda pendapat, pendapatnya minoritas, maka dia akan memberikan tekanan agar anggota tersebut sama dengan pendapat mayoritas yang ada dalam anggota tersebut. Itulah kenapa akhirnya tidak ada pemikiran kritis, tidak ada ide-ide, tidak ada kontrol dalam kelompok tersebut. Dan yang terakhir, sensor diri terhadap perbedaan pendapat di kelompok. Yang keenam, sensor diri terhadap perbedaan pendapat di kelompok. Sudah muncul sensornya, pada saat ada perbedaan, udah langsung cut. Ada perbedaan dikit langsung cut. Akhirnya ide-ide kritis pun nggak akan diperoleh oleh kelompok tersebut. Jelas ini akan merugikan kelompok demi kemajuan kelompok tersebut. Yang ketujuh, anggota kelompok memiliki ilusi kesamaan pendapat. Jadi walaupun keputusan dibuat tidak bulat, tidak quorum, tetapi kelompok tetap menunjukkan solidaritasnya. Ya sudahlah, saya manut dengan mayoritas, suara saya nggak didengar, ya sudahlah. Nah, ini jelas gejala tidak sehat dalam sebuah kelompok karena kohesivitasnya terlalu tinggi tadi. Pemikiran kelompok menyebabkan munculnya pengawal pikiran untuk melindungi pimpinan dan kelompoknya dari pendapat berlawanan dan informasi yang tidak diinginkan. Mereka mencoba menghalau informasi yang kiranya tidak sama dengan kelompoknya, kiranya berlawanan dengan pemimpinnya. Maka dia akan membuat pengawalan pikiran, yang ada di luar kelompok kita itu adalah pendapat yang salah. Nah, ini juga masuk dalam gejala kelompok yang kurang baik karena kohesivitasnya terlalu. Terus langkah-langkah apa sih dalam pengambilan keputusan yang harus dilakukan? Yang pertama, mendorong setiap orang menjadi penilai yang kritis dan menyatakan keraguan yang dirasakan. Kelompok harus membuka selebar-lebarnya kritik dan saran, baik dari anggota kelompok tersebut maupun dari orang lain. Kalau dari anggota kelompok saja kritik dan sarannya dibungkam, maka orang yang kritis, orang yang ragu, itu juga akan malas menyampaikan. Dia hanya sebagai pengikut saja. Dia hanya mengandalkan orang-orang yang ada di kelompoknya saja. Bisa jadi orang tersebut memiliki potensi yang bagus,
Tetapi karena tidak adanya keterbukaan penerimaan kritik dalam kelompok tersebut, maka orang tersebut akan apatis, lama-lama akan memisahkan diri dari kelompok tersebut. Yang kedua, pemimpin tidak buru-buru mengemukakan pandangannya. Ini juga penting. Terkadang kalau pemimpin terlalu awal memberikan pandangannya, memberikan argumennya, maka anggota kelompok yang lain akan, ya Pak, setuju, ya Bu, setuju. Karena dia akan takut, merasa risih, merasa ragu menyampaikan kritiknya. Karena pimpinnya sudah membuat sebuah argumen. Baiknya pimpinan membuat argumen di akhir sesi setelah anggota kelompok menyampaikan argumen-argumen masing-masing. Kalau pimpinan terburu-buru mengungkapkan pandangannya atau argumennya di awal, orang yang mau memberikan argumen kritisnya, orang yang ingin menyampaikan keraguannya, itu akan minder, akan merasa nggak enak. Karena pimpinannya sudah menyampaikan argumennya. Yang ketiga, membentuk beberapa kelompok pembuat kebijakan yang independen dan terpisah. Perlu adanya kelompok pembuat kebijakan yang terpisah dari kelompoknya. Ada pengawasnya, ada insurance, penjamin mutunya di situ dalam sebuah kelompok, atau ada pemberi masukan yang hendaknya terpisah dari kelompok tersebut. Dewan penasehatnya lah istilahnya seperti itu. Yang keempat, membagi kelompok menjadi kelompok yang lebih kecil. Dalam membuat sebuah keputusan, alangkah baiknya buat divisi-divisi. Jangan digabungkan menjadi kelompok yang besar. Pasti pemikiran kritis nggak akan keluar. Tapi setelah ada pembagian kelompok-kelompok di beberapa ruang yang berbeda misalnya, argumen-argumen kritis itu akan muncul dan disampaikan dalam kelompok besar. Intinya pemimpin jangan buru-buru juga dalam mengemukakan pandangannya terhadap argumennya. Ini juga penting, membagi kelompok menjadi kelompok yang lebih kecil. Dan yang kelima, membicarakan masalah yang terjadi dengan orang luar. Kita perlu memperoleh pandangan dari orang lain yang ada di luar kelompok tersebut. Kira-kira pemikiran dari orang lain itu seperti apa? Jangan-jangan apa yang sudah ada di dalam kelompok kita, ide-ide yang ada di dalam kelompok kita, itu sudah lama atau sudah tidak relevan dengan keadaan sekarang ini. Jadi perlu adanya masukan-masukan dari orang lain, orang yang ada di luar kelompok kita untuk memberikan saran terhadap kelompok tersebut. Berikutnya adalah mengundang pihak luar ke dalam kelompok untuk memberikan ide-ide baru, memberikan kritik sarannya, memberikan pandangannya mengenai ide yang ada dalam kelompok tersebut. Sehingga kelompok tersebut tidak merasa bahwa apa yang ada di dalam dirinya, apa yang ada dalam kelompok tersebut itu sudah yang paling benar, tidak menerima ide atau masukan dari orang lain. Jadi perlu mengundang pihak luar, pihak eksternal untuk memberikan ide-ide baru, untuk memberikan kritik-kritik saran kepada kelompok kita, sehingga kelompok memiliki pandangan bagaimana mengambil keputusan yang terbaik. Berikutnya adalah menugaskan seseorang untuk memberikan pendapat berbeda dari pendapat kelompoknya. Ini masuk seperti hal yang tadi, memberikan ide baru, memberikan pendapatnya. Yang berikutnya adalah menyediakan waktu untuk melihat adanya sinyal peringatan. Perlu adanya evaluasi dalam sebuah kelompok. Kita jangan merasa puas dengan kelompok kita, maka kita mengabaikan peringatan-peringatan yang diberikan orang lain. Evaluasi adalah jalan yang terbaik dalam sebuah kelompok untuk melihat kelebihan kekurangannya apa. Terus ancaman dari kelompok kita itu apa saja. Terus tantangannya itu apa saja. Ini kan perlu menyediakan waktu untuk mengevaluasi, untuk melihat, dan endingnya adalah untuk melakukan peningkatan terhadap kelompok kita. Dan berikutnya yang terakhir, mengadakan pertemuan kedua untuk mempertimbangkan kembali suatu rencana keputusan sebelum membuat keputusan final. Jangan membuat sebuah keputusan secara terburu. Perlu adanya pertemuan kembali terhadap
keputusan yang kemarin sudah dibuat. Jangan-jangan ada pemikiran baru atau ada sebuah ide baru dari anggota kelompok tersebut sebelum membuat keputusan final. Mungkin itu saja materi dari saya berkaitan dengan teori pemikiran kelompok atau grouping. Silakan nanti teman-teman mahasiswa bisa mencari referensi yang lain, tidak hanya dari materi yang saya sampaikan, banyak materi referensi yang bisa teman-teman mahasiswa peroleh. Jangan hanya bertumpu pada materi saya, karena nanti ilmu teman-teman mahasiswa terlalu sedikit. Materi yang bisa teman-teman peroleh itu sangat luas sekali melalui internet. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.